Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Tomo pada pembahasan tentang pencernaan hewan. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Urutan pencernaan pada cacing. Mula-mula cacing memasukkan makanannya berupa daun dedaunan yang busuk ya ke dalam mulut. Dari mulut masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke tembolok. Nomor 3 ini tembolok ya. Dari tembolok masuk ke empedal. Empedal itu mungkin tempat pencernaan yang berikutnya ya, dicampur dengan empedu biar lebih hancur ya. Kemudian masuk ke usus. Nah, di usus inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah sari-sari makanan diserap dan diedarkan, maka tinggal sisa makanan. Sisa makanan dibuang melalui anus. Ini anusnya ya. Ususnya panjang dari sini sampai sini. Nah, habis itu keluar melalui anus. Pencernaan makanan pada ikan. Makanan masuk melalui mulut. Dari mulut masuk ke kerongkongan, lalu masuk ke lambung. Di lambung ini terjadi penghancuran makanan. Ya. Dihancurkan, dihaluskan dengan bantuan enzim. Ya. Nanti terus masuk ke usus. Di usus dicerna lagi dengan bantuan empedu. Empedu itu biar bisa lebih menghancurkan makanan lagi ya. Empedu dihasilkan oleh hati biasanya ya. Kantung empedu itu ada di sini ya. Gunanya untuk membantu pencernaan. Di lambung dicerna terus masuk ke usus. Di usus inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan dan diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah diedarkan ke seluruh tubuh, sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Pencernaan pada burung. Burung adalah termasuk unggas. Jadi ini juga ayam juga seperti ini ya, karena ayam dengan burung itu mirip, sama-sama unggas. Cuman burung bisa terbang, kalau ayam tidak bisa terbang karena badannya berat ya. Makanan masuk melalui mulut. Nah, tidak dikunyah ya, burung nggak ngunyah, cuman matok terus nelen. Nah, ini biji-bijian. Dia masuk ke dalam tembolok. Nah, di tembolok inilah makanan disimpan sementara untuk dihancurkan pelan-pelan. Karena ini berupa biji-bijian, lama ini di tembolok, nggak langsung ke lambung. Nanti lambungnya nggak kuat, di tembolok dulu dihancurkan. Kadang-kadang burung tertentu untuk menghancurkan makanan ini, dia malah nelen batu. Tujuannya supaya batunya itu beradu di sini, biar ngancurin makanan. Nah, setelah biji-biji tadi hancur, masuk ke lambung. Nah, di lambung dicerna lagi. Dihancurkan lebih halus lagi. Terus masuk ke empedal. Empedal ini tempat pencernaan. Mungkin dibantu oleh empedu sehingga namanya empedal ya. Nah, lebih hancur lagi. Udah lebih hancur lagi. Terus halus masuk ke usus. Nah, di usus inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan ya. Terjadi penyerapan sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh. Sari-sari makanan jadi serap, tinggal sisa makanan. Sisa makanan berupa kotoran dikeluarkan melalui anus. Nah, anus sering disebut kloaka. Jadi ada bedanya dikit ya. Kalau unggas ada tembolok, tempat beristirahat sementara biji-bijian di sini. Biar ancur dulu baru dimasukkan ke lambung. Berikutnya, pencernaan pada amfibi. Salah satunya itu katak. Makanan masuk dari mulut, lalu lewat kerongkongan, masuk ke lambung. Biasa ya, sama ya. Di lambung dicerna. Dicerna ya, dari lambung masuk ke usus. Nah, di usus itu pencernaan masih dibantu, dilanjutkan dengan bantuan empedu. Empedu itu penghancur ini ya. Penghancur makanan yang dicerna biar lebih hancur lagi ya. Menghancurkan lemak dan sebagainya. Terus ada juga pankreas, membantu lagi. Pokoknya pankreas sama empedu itu membantu pencernaan. Ya. Empedu dihasilkan oleh hati. Ya. Nah, setelah diusus, dicerna lebih lembut lagi, ini sari-sari makannya dipisahkan lalu diserap oleh darah.
Usus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan oleh darah lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah sari-sari makanan diedarkan, maka tinggal sisa makanan. Sisa makanan dikeluarkan melalui anus, gitu ya. Mirip-mirip aja ya. Bedanya kalau tadi unggas, sekarang belalang. Nah, belalang ini mulut, habis mulut masuk ke kerongkongan. Ini istilah lain kerongkongan ya. Terus di sini ada tembolok. Oh, tempat nampung. Ada tembolok berarti mirip kayak burung ya, serangga. Ini dihancurkan dulu di tembolok. Habis itu baru masuk ke lambung, sini lambung ya. Lambung. Nah, lambung ini menghancurkan lagi makanannya. Terus kemudian ada usus. Di usus inilah terjadi penyerapan sari-sari makanan. Kalau udah sari-sari makanan diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh, tinggal sisa makanan dibuang melalui anus. Mirip lagi. Mirip lagi ya. Ini serangga lain ya. Tadi kan belalang, ini serangga lain ini apa ya? Lebah kayaknya ya, lebah ya. Ini nyamuk apa lebah ya? Nyamuk bukan, lebah ini bukan nyamuk, lebah ya. Nah, ini dari mulut. Dari mulut masuk ke mana? Dari mulut, oh ada kelenjar ludahnya ini. Serangga ini mulutnya mulut penjilat ya, ini ada kelenjar ludah. Masuk ke sini, dari mulut masuk ke sini, apa yang namanya? Masuk ke ini semacam ya kerongkongan lah ya. Terus masuk ke lambung. Dari lambung dicerna ya. Ini ususnya pendek banget, kalau ini serangga ususnya pendek banget. Mungkin habis lambung langsung diserap sari-sari makanannya. Habis itu dikeluarkan. Ya. Serangga ususnya pendek banget nih ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini adalah reptil. Reptil itu ya buaya boleh, kadal juga termasuk reptil. Dari mulut masuk ke kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke lambung, ini lambungnya ya. Ini ada hati, hati itu menghasilkan empedu ya. Nah, dari lambung dicerna terus masuk ke usus. Di usus pasti terjadi penyerapan sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh, lalu sisa makan dikeluarkan melalui anus. Anus sering disebut kloaka. Sekarang ini adalah gambar sapi, S-A-S-S-A-P-I, sapi. Sapi ini termasuk hewan yang memamah biak. Memamah biak artinya mengunyah 2 kali. Udah ditelan, dikeluarin, dikunyah lagi. Nah ini sapi, kita lihat dari mulut masuk ke kerongkongan, ini bahasanya bahasa sono ya. Masuk ke kerongkongan, dari kerongkongan masuk ke lambung. Lambung tuh namanya retikulum, lambung, dari lambung terus jalan ke sini, masuk ke usus, masuk ke ini, perut besar. Dari perut besar nanti dikeluarin ke mulut lagi untuk dikunyah lagi. Nanti kita lihat gambar yang lebih jelas. Kita lihat ya gambar yang lebih jelas. Nih, pencernaan pada hewan memamah biak. Ruminansia itu memamah biak ya. Mari kita lihat alurnya dari mulut ke tenggorokan, kerongkongan, ke kerongkongan terus masuk ke lambung. Terus lambung itu ada 3 ya, ada rumen, retikulum, dan omasum. Ada lagi abomasum, berarti ada 4 lambungnya ya. Terus masuk ke usus 12 jari, usus halus terdiri dari usus 12 jari. Ini apa ini? Ileum, jejunum, terus usus besar, terus anus. Nanti kita lihat gambar yang ini. Memamah biaknya di mana? Kita lihat satu lagi. Ya. Yuk kita lihat. Mula-mula dari mulut. Rumputnya dikunyah oleh mulut. Lalu masuk ke kerongkongan. Masuk ke kerongkongan, lalu masuk ke kerongkongan. Ini lambung ya. Dari mulut masuk ke lambung, terus masuk ke rumen atau usus perut besar. Dari perut besar keluar lagi ke mulut. Dari perut besar keluar lagi ke mulut untuk dikunyah lagi. Ya. Karena di perut besar ini dicerna tapi belum tuntas, jadi keluarkan di mulut lagi, udah lebih empuk ya, dikunyah lagi biar empuk.
Ulangi, dari mulut masuk ke lambung, habis lambung masuk ke perut besar, di sana terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri, terus dari perut besar ini dikeluarin ke mulut lagi untuk dikunyah 2 kali, untuk dikunyah yang kedua kali. Habis itu masuk ke retikulum, difermentasikan oleh bakteri, ya. Ada 2 bakteri ini, anaerob sama protozoa. Ini fermentasi, jadi lebih hancur lagi, lebih lumat, lebih hancur, lebih lembut ya. Terus masuk ke omasum, kemudian masuk masuk lagi ke mana nih? Abomasum, istilahnya dihafalin ya. Terjadi pencernaan dengan bantuan enzim pepsin ya. Terus nanti masuk ke usus, lalu diedarkan sari-sari makanannya, kemudian sisanya dikeluarkan. Kita ulang lagi ya. Dari mulut masuk ke kerongkongan, terus masuk ke mana ini? Ini lambung ya, lambung. Lambung masuk ke omasum, abomasum. Terus ini rumen atau perut besar. Dari perut besar itu dikeluarkan lagi ke mulut untuk dikunyah lagi karena biar lebih hancur lah. Baru kemudian nanti masuk ke usus, terjadi penyerapan sari-sari makanan, baru nanti sisa makanannya dikeluarkan. Yuk, diulang lagi nih yuk. Dari mulut, kemudian masuk ke ini, kerongkongan, terus menuju lambung ya. Lambung ini terjadi di perut besar ya. Ada bagian lambung, ada perut besar, terus retikulum, omasum, abomasum, ini nama-nama bagian lambung ya. Nah, terus pas di rumen ini, di perut besar ini, setelah dibiarkan beberapa saat, dikeluarkan lagi ke mulut untuk dikunyah kedua kalinya. Terus kemudian baru masuk ke usus halus, terdiri dari usus 12 jari, duodenum, terus ileum, jejunum, ya. Di sini terjadi penyerapan sari-sari makanan, diedarkan ke seluruh tubuh, habis itu baru masuk ke usus besar, terus ke anus. Ya, sampai sini dulu ya pembahasan kita tentang pencernaan pada hewan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.